Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Jadi apabila seseorang beriman, haqqul iman, dengan iman yang benar, iman yang kuat, iman yang sesuai landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, semua urusannya benar. Hingga Nabi SAW mengatakan ajab, menakjubkan. Kenapa? In asabathu sarra syakar, maka dia orang mukmin kalau diberikan kenikmatan syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Dan itu yang terbaik buat dirinya. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, walaisa bi ahadin illa lillahi. Gak ada yang bisa berbuat itu kecuali orang yang beriman. Hadis yang agung ini ya ikhwah, menunjukkan tentang hakikat iman dan juga keutamaan iman. Karena penutupnya Nabi SAW mengatakan, gak ada yang bisa berbuat seperti itu kecuali orang yang beriman. Maka kalau kita lihat, kenapa ada orang berkeluh kesah? Kenapa ada orang melampaui batas ketika diberikan nikmat? Kenapa ada orang berbuat dosa? Kenapa ada orang tidak memiliki di dalam hidupnya insyirah as-sadr, jiwa yang lapang? Tidak memiliki tuma'ninatul qalb, hati yang tenang. Faktor yang paling utama qillatul iman. Dia imannya tipis. Ya. Tidak ada kekuatan iman. Karena imannya lemah, maka pondasinya lemah. Ya, makanya iman di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan dengan syajarah, pohon. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Akarnya sangat kuat di bawah tanah dan batangnya menjulang tinggi ke atas. Nah, jadi yang perlu diperbaiki oleh seseorang pertama kali imannya, akarnya. Karena kalau akarnya kuat, batang itu akan kuat. Rantingnya akan kuat. Dia mau dihembus angin sekeras apapun juga kokoh, tidak rusak dan juga tidak hancur. Maka kata Nabi, nggak ada yang bisa berbuat seperti itu kecuali orang yang beriman, mukmin. Nah, maka iman itu landasannya, akarnya, pondasinya. Kalau dia punya pondasi yang kuat, maka akan memiliki batang, ranting, buah, daun yang semuanya baik. Apa itu hasil dari iman? Asyukur wassabar. Syukur dan sabar. Ya. Kenapa Nabi SAW menjelaskan syukur dan sabar? Dan dua ini menjadi perkara semua urusan dia baik. Cuman syukur dan karena kehidupan manusia tidak lepas dari dua. Dan dua hal ini silih berganti. Imma dia dikasih nikmat oleh Allah, di sisi lain dia dikasih musibah. Nggak mungkin ada orang hidup musibah terus. Tidak mungkin, mustahil. Dan tidak mungkin ada orang hidup tenang terus. Mustahil. Maka kehidupan seseorang antara senang, bahagia, antara sulit, kelapangan. Ya, maka disebutkan dalam syair, yaumun lana, yaumun alaina, yaumun nusa, wa yaumun nusa. Ada hari kita dapat keuntungan, ada hari kita dapat keburukan, ada hari kita tersenyum bahagia, dan ada hari kita sedih serta menangis. Ya, ini pola kehidupan manusia.
Dia nggak bisa lepas dari itu. Nggak mungkin ada orang. Walaupun hakikatnya dia memiliki harta. Sebagian orang menyangka kalau kebahagiaan dan nikmat itu harta. Katakanlah dia punya harta, kaya raya. Nggak mungkin dia bahagia terus dengan harta. Oh, dia mungkin akan mengalami kesulitan dari perniagaannya, atau dia akan diuji dengan anaknya, atau dia akan diuji dengan orang tuanya, dan seterusnya. Begitu juga orang yang sulit. Nggak mungkin seterusnya dia dalam keadaan terpuruk. Pasti ada saat dia dikasih kemudahan oleh Allah. Tiba-tiba mungkin anaknya prestasi, maka dia dikasih beasiswa untuk bisa kuliah, anak-anaknya maksudnya. Atau dia mungkin terpuruk, tapi dia lihat kiri kanannya sakit, dia tidak dikasih penyakit oleh Allah, dan seterusnya. Nah, dua hal ini, nikmat dan musibah, harus disikapi dalam Islam. Kalau tidak disikapi, maka nikmat tidak akan menjadi nikmat, dan musibah akan membuat orang menyikapinya itu dengan iman. Apa buah iman dalam menyikapi dua hal tersebut? Maka musibah disikapi dengan sabar, dan nikmat disikapi dengan syukur. Ya, kalau tanpa itu, maka nikmat tidak akan menjadi nikmat, dan musibah tidak akan berbuah pahala. Ya, tidak akan berbuah pahala. Nah, maka ini kehidupan seorang mukmin. Ya, makanya lihat subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dia mengajarkan satu doa, dan doa ini patut bagi kita untuk terus diulang dan kita baca. Ya, Allahumma ja'alni mimman idza urtiya syakar, wa idza tuliya sabar, wa idza aznaba istighfar. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah sabar, dan apabila berbuat dosa langsung beristighfar. Nah, ayo pembahasan yang akan saya bahas sabar, dan Ustaz Muhammad Syar'i hafizahullah akan bahas tentang masalah syukur. Jadi saya yang musibah, beliau yang nikmat insyaallah. Sabar, ya ikhwan, itu didefinisikan oleh para ulama habs, menahan. Ya, karena asal kata sabara yasbiru itu habas, menahan. Artinya jiwa itu ingin berontak, tapi dia menahan supaya tidak berontak. Nah, itu sabar. Maka para ulama, sabar itu habsun nafas anit tasakhut, menahan diri dari berkeluh kesah. Jiwanya pengen berontak, ingin mengeluh dan berkeluh kesah, cuman dia menahan untuk tidak berkeluh kesah. Nah, itu namanya, makanya kata Nabi SAW, as-sabru diyaun. Sabru itu cahaya atau sinar matahari. Sedangkan dalam sholat, Nabi SAW mengatakan, salatu nur, sholat cahaya. Apa bedanya nur dengan diya? Nur cahaya tanpa panas. Sedangkan diya itu cahaya yang ada sinar panas. Ya. Derajat manusia dalam menghadapi musibah yang dosa itu tasakhut, dia berkeluh kesah. Makanya kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, dia berkeluh kesah. Ya, Nabi SAW mengatakan kebiasaan orang Arab jahiliyah kalau ada yang wafat, dia latamal hudud wa syaqqal julud. Pipinya ditampar-tampar, bajunya disobek-sobek. Memang itu kebiasaan orang Arab jahiliyah, mengapresiasikan amarah dia ketika dia ditimpa musibah. Sampai ada wanita di zaman jahiliyah, jika ada yang wafat, anaknya atau salah satu anggota keluarganya, itu dibotakin rambutnya sama dia. Apresiasi tasahud, dia mengingkari dan tidak setuju dengan keadaan yang menimpa. Nah, datang Islam, dilarang sama Islam. Tasahud tidak boleh. Tasahud tidak boleh. Islam memberikan beberapa tingkatan manusia. Yang wajib, standar wajib itu sabar. Nah, sabar ini habis.
dia tahan. Ya, dia tidak berkeluh kesah. Nah, itu sabar. Makanya sabar ini hukumnya wajib. Ya. Kalau ridho dan syukur itu tidak wajib karena tidak semua mampu. Tapi kalau sabar wajib karena dia benang tipis antara menahan dengan takut, mengapresiasi atau berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Makanya Imam Ahmad yang pernah saya ceritakan, rahimahullah, beliau di akhir hayat atau ketika sakit, anin yain, orang kalau sakit tuh bukan menggigil, merintih dia. Merintih itu mengeluarkan suara kayak menunjukkan dia sakit. Murid-muridnya berkata, wahai Imam, sesungguhnya Taus berkata, Taus tabi'in, innal malaikata yaktub kulla syai' hatta animis. Malaikat mencatat segala sesuatu hingga rintihan orang sakit. Para ulama khilaf, apakah seseorang merintih itu menghilangkan sabar? Tapi Imam Ahmad ketika dibacakan kepada dia, kalau Taus mengatakan malaikat mencatat segala sesuatu sampai rintihan, Imam Ahmad menahan rasa sakit, tidak merintih. Dan subhanallah ya ikhwan, ana baca ini salah satunya di kitab Arba'in Nawawiyah Ibn Utsaimin, Syarah Arba'in Nawawiyah Ibn Utsaimin. Dan Syekh Ibrahim ketika menjelaskan tentang sabar, beliau menceritakan Ibn Utsaimin. Ibn Utsaimin di akhir hayat dia kena kanker otak. Dan ana pernah ngobrol orang yang terkena penyakit kanker. Kata dia, orang itu kalau udah keluar atau kambuh sakitnya 10 kali lipat lebih sakit dibandingkan sakit gigi. Itu subhanallah, Ibn Utsaimin di akhir hayatnya di bawah bibirnya itu ada bekas gigitan. Jadi dia tidak merintih sama sekali, dia gigit bibirnya supaya tidak merintih. Mengamalkan sikap Imam Ahmad dan perkataan Taus. Makanya ya ikhwah, subhanallah, derajat manusia yang besar ketika dia bisa sabar atas. Kenapa? Karena kalau bukan iman, kalau bukan mengharapkan sesuatu di sisi Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin dia menahan dirinya dari semua kepedihan dan kesulitan hidup. Cuman karena dia ada harapan di sisi Allah Azza wa Jalla dan ingin dibantu sama Allah mendapatkan ganjaran, maka dia tahan dan dia sabar. Hal ini juga mengingatkan kita ya ikhwah, kisah Al-Yasir, keluarga Yasir radhiyallahu taala. Keluarga Yasir itu keluarga yang pertama kali syahid dalam Islam. Nabi SAW ketika sudah dikasih risalah dan pengikut Nabi Muhammad SAW sebagian besar budak, orang-orang lemah, du'afa. Mereka masuk Islam dengan kelemahannya, dengan ekonomi yang kurang, dengan statusnya budak. Maka mulai orang-orang kufar Quraisy menyiksa budak-budaknya. Karena tuan-tuannya itu orang kufar Quraisy. Subhanallah, Bilal disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf. Cuman Bilal dikehendaki oleh Nabi SAW untuk diselamatkan. Maka datang Abu Bakar menawar Bilal. Umayyah ibn Khalaf memberikan harga yang sangat tinggi, dibeli oleh Abu Bakar. Sampai kata Umayyah, bodoh Abu Bakar. Padahal Bilal harganya tidak semahal itu. Kata Abu Bakar, Umayyah yang bodoh. Kalau dia kasih 2 kali lipat tetap saya bayar. Subhanallah, keluarga Yasir melihat Bilal dikehendaki oleh Nabi SAW diselamatkan, dia juga berharap karena tidak kuat dia di sini. Tapi ketika Abu Bakar lewat berharap untuk bisa dibebaskan, subhanallah,
Abu Bakar tidak memerdekakan keluarga Yasir, tapi membacakan kepada mereka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai keluarga Yasir, sabar, karena janji kalian adalah surga. Subhanallah, dia sabar atas siksaan kufar Quraisy. Maka dikatakan Sumayyah, istrinya Ammar, ibunya Ammar, istrinya Yasir, itu disiksa hingga ditojos atau ditusuk dari duburnya hingga wafat. Dan Yasir diikat kedua tangannya, kemudian diputuskan sampai mereka wafat. Nah, Ammar nggak kuat melihat kedua orang tuanya wafat, maka Ammar mengikuti keinginan orang-orang. Dari situ ya Ammar dibebaskan. Nah, cuma di sini intinya ya ikhwah, sabar amalan mulia. Ya, makanya harus dikaji, harus dipelajari. Dan dia bertingkat-tingkat dan ada macam-macam. Dan ada keutamaannya serta ada kiat. Ya. Makanya ya musibah menjadi pahala, bahkan sebagian orang bisa menjadi nikmat ketika dia menyikapi musibah dengan sabar. Ya, karena di balik sabar ada ihtisab. Dia mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, karuniakanlah kepada kita kesabaran dan tetapkanlah langkah kaki kita. Dan Allah memerintahkan kita meminta tolong dalam semua hal dengan apa ya? Sabar dan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar. Dan kenapa sabar dulu? Kenapa bukan sholat dulu? Karena tanpa sabar nggak bisa. Dia harus sabar dulu. Kalau sabar dia baru bisa sholat, dia bisa baca Al-Quran, dan bisa melakukan amalan-amalan yang lain yang bisa mengurangi kadar dari musibah yang sedang menimpa diri.